Dalam galeri antagonis Naruto, Kakuzu seringkali hanya dikenang sebagai yang punya 5 jantung atau partner gila Hidan. Namun, di balik topeng jahitnya, tersembunyi karakter kompleks yang merepresentasikan kritik tajam terhadap sistem ekonomi, hasrat akan keabadian, dan dekonstruksi nilai-nilai shinobi. Kakuzu bukanlah penjahat yang ingin menguasai dunia seperti Pain, atau mencari pengakuan seperti Obito. Motivasi Kakuzu lebih primal, lebih manusiawi, sekaligus lebih sinis, uang dan kelangsungan hidup. Dia adalah antitesis dari romantisme, mati demi desa, yang dipegang oleh kebanyakan shinobi Konoha. Dalam dunia yang dipenuhi idealisme buta dan siklus balas dendam, Kakuzu justru menjadi suara rasional, walaupun kejam yang mempertanyakan segalanya. Melalui kajian mendalam ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengalaman traumatisnya membentuk pandangan dunianya, bagaimana kemampuannya merefleksikan filosofi hidupnya, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari karakter unik ini. Kakuzu berasal dari desa Takigakure, desa air terjun, sebuah desa kecil yang berusaha bertahan di antara 5 desa besar. Suatu ketika, dia diberi misi rahasia untuk membunuh Hashirama Senju, Hokage pertama, sang dewa shinobi. Kegagalan dalam misi yang mustahil ini bukanlah hal yang mengejutkan. Yang mengejutkan adalah konsekuensinya. Sebagai hukuman atas kegagalannya, desa yang dia layani menghukum Kakuzu dengan penjara dan penyiksaan. Pengkhianatan inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Pengalaman pahit ini mengajarkannya satu pelajaran yang akan dipegangnya seumur hidup. Loyalitas itu adalah ilusi yang mahal. Nilai-nilai seperti pengorbanan untuk desa dan tugas mulia adalah alat yang digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk memanfaatkan yang lemah. Trauma penghakiman ini menyebabkan Kakuzu mengalami penggeseran nilai drastis. Jika dia tidak bisa mempercayai institusi atau orang lain, maka yang bisa dia percaya hanyalah hal yang konkret, terukur, dan bisa dia kendalikan sepenuhnya. Uang. Uang baginya tidak berbohong. Uang tidak mengkhianati. Uang memberikan kebebasan dan jaminan keamanan. Dari sini, lahirlah seorang materialis radikal yang melihat segala sesuatu, termasuk nyawa manusia, melalui lensa nilai ekonomi. Kematian rekan satu tim itu adalah kerugian operasional. Membunuh target itu adalah pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Pandangan dunia ini yang membuatnya tampak seperti monster, tetapi juga yang memberinya kejelasan dan tujuan yang tak tergoyahkan. Kemampuan ninja Kakuzu bukan sekedar kumpulan jurus kuat. Mereka adalah perwujudan langsung dari filosofi hidupnya. Kemampuan andalan Kakuzu ini adalah alegori sempurna untuk prinsipnya. Benang hitam mewakili jaringan dan koneksi yang dia rajut untuk bertahan hidup. Benang ini bisa menyambung, memperbaiki, dan mengontrol. Jantung tambahan. Ini adalah investasi dan diversifikasi portofolio. Memiliki 1 jantung 1 nyawa adalah resiko. Memiliki 5 jantung 5 nyawa adalah strategi manajemen resiko. Setiap jantung adalah aset yang melindungi modal utamanya, yaitu kelangsungan hidupnya. Pengambil alihan jantung. Ini adalah cara dia mengakumulasi modal. Dengan mengambil jantung shinobi kuat, dia tidak hanya memperpanjang usianya, tetapi juga meningkatkan nilainya sebagai shinobi. Kakuzu menguasai 5 elemen dasar, api, angin, petir, tanah, dan air. Sebuah pencapaian langka. Dalam pertarungan, ini memberinya fleksibilitas taktis yang luar biasa. Dalam filosofi hidup, ini mencerminkan prinsip diversifikasi. Jangan bergantung pada satu sumber pendapatan atau satu kemampuan. Memiliki banyak keahlian membuatnya mampu beradaptasi dengan segala situasi pasar, pertempuran, dan memanfaatkan kelemahan kompetitor, lawan. Berbeda dengan kebanyakan shinobi yang bangga dengan kekuatan individu, Kakuzu pragmatis. Dia tidak segan menggunakan jurus kombinasi dengan Hidan atau melarikan diri jika situasi tidak menguntungkan. Bagi Kakuzu, kemenangan yang menghasilkan uang lebih berharga daripada kemenangan yang hanya memuaskan ego. Ini adalah pelajaran bisnis yang krusial. Emosi dan ego adalah liabilitas dalam pengambilan keputusan rasional. Filsafat Kakuzu sering disalahartikan sebagai keserakahan murni. Namun, ini adalah mekanisme pertahanan diri. Dalam dunianya yang telah dihianati oleh nilai-nilai abstrak seperti loyalitas dan tugas, uang adalah satu-satunya nilai yang tetap konsisten dan dapat diandalkan. Uang memberikan kebebasan, tidak perlu tunduk pada desa atau daimyo. Uang memberikan keamanan, bisa membeli perlindungan, informasi, dan sumber daya. Bisa membeli kekuatan, mempengaruhi dunia dengan cara yang terukur. Kakuzu,
tanpa disadari, adalah kritik berjalan terhadap sistem ekonomi dunia shinobi yang timpang. Dia adalah produk dari sistem yang menghukum para pekerja karena kegagalan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sistem itu sendiri, mengirim seorang shinobi untuk membunuh dewa. Responnya adalah dengan menjadi kapitalis anarkis yang beroperasi di luar sistem untuk mengakumulasi modal sebanyak-banyaknya, seringkali dengan mengorbankan sistem itu sendiri. Di balik obsesinya pada uang, tersembunyi hasrat yang lebih dalam, keabadian. Dengan hidup selamanya dan terus mengakumulasi kekayaan, Kakuju mungkin sedang mencari makna eksistensial. Jika hidup hanya sementara, lalu apa gunanya dengan menjadi abadi? Dia bisa terus bermain dalam permainan ekonomi dunia, mengakumulasi kekayaan tanpa akhir, yang mungkin menjadi substitusi bagi makna hidup yang hilang sejak pengkhianatan desanya. Partnership Kakuju dengan Hidan adalah salah satu dinamika terbaik dalam Naruto, penuh dengan ironi dan kontras filosofis. Kakuju percaya pada hal yang bisa dilihat dan diukur, uang dan jantung. Hidan percaya pada Tuhan dan ritual yang tidak kasat mata. Konflik mereka adalah personifikasi dari pertarungan abadi antara akal dan iman, antara sains dan agama. Meski saling membenci, mereka adalah tim yang efektif. Kekuatan abadi Hidan dan kecerdasan taktis Kakuju saling melengkapi. Ini mencerminkan bagaimana dalam dunia nyata, dua ideologi yang bertolak belakang seringkali dipaksa bekerja sama untuk mencapai tujuan praktis. Dalam hal ini, menghasilkan uang untuk Akatsuki. Kakuju, si pencari keabadian, mati karena dihubungkan dengan kematian Hidan, si fanatik agama. Kematiannya adalah metafora bahwa akal bisa diruntuhkan oleh koneksinya dengan kefanatikan. Pelajaran hidup dari Kakuju, manajemen keuangan yang ketat. Kakuzu adalah akuntan sejati. Dia mengajarkan pentingnya mengelola uang, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Uang organisasi bukan untuk diboros-boroskan. Diversifikasi skill dan pendapatan. Kepemilikan 5 elemen dan berbagai jantung mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada satu keahlian atau sumber pendapatan. Selalu memiliki plan B, C, D untuk bertahan dalam dunia yang berubah-ubah. Pragmatisme atau emosi. Dalam bisnis dan pengembalian keputusan penting, kesampingkan ego dan emosi. Berpikirlah secara rasional dan cost-benefit analisis seperti Kakuju. Ketahanan dan adaptasi. Dihianati dan dipenjara. Dia bangkit dan membangun bisnisnya sendiri dari nol. Dia mengajarkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Sisi gelap Kakuju. Bahaya materialisme ekstrim. Ketika uang menjadi satu-satunya nilai, kemanusiaan terkikis, empati hilang, dan hidup menjadi hampa. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Loyalitas dan kepercayaan itu penting, meski bisa disakiti. Hidup tanpa mempercayai siapapun adalah hidup yang menyendiri dan kesepian. Koneksi manusia yang tulus tidak bisa digantikan oleh uang. Keabadian bukanlah tujuan hidup. Hidup yang panjang tanpa makna adalah hukuman, bukan berkah. Lebih baik hidup bermakna dalam waktu terbatas daripada hidup abadi tanpa tujuan. Jangan mengorbankan segalanya untuk keuntungan. Kakuju tewas karena menganggap remudal lawan Naruto dan tim 10 demi mendapatkan bounty mereka. Keserakahan akan keuntungan seringkali membutakan kita pada resiko yang jelas. Bayangkan jika Kakuju hidup di era Boruto. Dia mungkin bukan lagi seorang ninja buronan. Langkah menjadi CEO sebuah konglomerat keuangan atau perusahaan keamanan siber terbesar. Kemampuannya dalam mengelola uang dan diversifikasi aset akan membuatnya menjadi raja dalam dunia korporasi. Dia mungkin akan melihat alien Otsutsuki bukan sebagai ancaman bagi dunia, tapi sebagai peluang pasar baru atau risiko yang harus dihadapi. Karakter Kakuju menunjukkan bahwa ancaman terbesar tidak selalu berasal dari kekuatan komsik, tetapi dari sistem ekonomi yang tidak adil dan individu-individu yang memanfaatkannya tanpa moral. Kakuzu jauh lebih dari sekedar antagonis dengan durasi layar terbatas. Dia adalah cermin retak dari dunia shinobi, sebuah sistem yang bisa melahirkan monster karena kegagalannya sendiri. Melalui filsafat materialisme radikalnya, dia mempertanyakan nilai-nilai fundamental yang dipegang oleh karakter lain, memaksa kita untuk berpikir apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Warisan Kakuju bukanlah kekacauan atau ketakutan, melainkan sebuah peringatan dan pelajaran. Dia mengajarkan kita pentingnya kecerdasan finansial, pragmatisme, dan ketahanan. Namun,
Dia juga menjadi peringatan tragis tentang bahaya kehilangan kemanusiaan kita dalam pengejaran hal-hal duniawi. Dalam ekonominya yang sempurna, dia lalai menghitung satu hal, bahwa hidup yang hanya diisi dengan akumulasi tanpa cinta, loyalitas, atau tujuan yang lebih tinggi, pada akhirnya adalah hidup yang bangkrut. Dia mencari keabadian melalui jantung dan uang, tetapi dilupakan oleh dunia yang dia tinggalkan. Ironisnya, dia mencapai suatu bentuk keabadian justru melalui analisis karakter seperti ini. Diingat bukan sebagai monster, tetapi sebagai subjek pelajaran yang berharga tentang kompleksitas hidup, uang, dan makna eksistensi itu sendiri.